Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua orang di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini, saya ingin membahas tentang yaitu rencana anggaran belanja budidaya porang secara intensif, yang mana budidaya porang secara intensif ini adalah budidaya yang benar-benar dirawat, ya. Artinya karena yang namanya porang itu bisa dibudidayakan semi liar ataupun bisa dibudidayakan secara intensif. Pada kesempatan malam hari ini kita berbicaranya adalah budidaya kerang yang secara intensif, artinya mulai dari olahan dan sebagainya itu kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Yang pertama adalah sewa lahan, ya. Yang namanya sewa lahan itu bisa berupa lahan yang kebun atau lahan yang ada tanaman kerasnya, tanaman sengon, jati, saman atau yang lainnya yang bisa adalah juga bisa di lahan tegalan atau bekas sawah atau lahan tak ada hujan, ya, tergantung dari MDPL daerah setempat. Untuk kisaran sewa, ya, sewa di lahan yang naungan atau di bawah pohon sengon itu biasanya adalah 5 juta per tahun, ya. Ini 5 juta per tahun. Nah, kemudian, ya, seandainya ini adalah per tahunnya 5 juta, berarti untuk per 2 tahunnya adalah 10 juta. Kemudian untuk lahan yang tegalan atau bekas sawah itu adalah 10 juta per hektar per tahun. Kemudian untuk benih, ya, benih ini adalah suka-suka kita petani. Kita bisa memilih benih dari mulai yang termurah sampai yang termahal, isi terbanyak sampai yang paling sedikit. Itu adalah suka-suka petani, yang mana ini nanti akan menentukan hasil akhirnya. Ini kita bahas adalah katak tengah. Katak tengah itu yang isi 50 sampai 150 butir per kilogram, ya. Ini pada bulan Oktober kemarin harganya sekitar 285. Nah, kita butuhnya adalah sekitar 350 kilogram untuk lahan 1 hektar. Jadi ini menghabiskan dana yaitu sekitar 99.750.000. Kemudian untuk katak sedang, ya, isinya adalah 150 sampai 300 butir. Harganya di bulan Oktober kemarin adalah Oktober kemarin adalah harganya sekitar 300.000 per kilogram. Kita butuhnya adalah sekitar 250 kilogram dan menghabiskan biaya adalah 75 juta rupiah. Kemudian untuk katak mini isi 300 sampai 1000 butir, ini per kilogramnya kemarin di harga sekitar 325. Kemudian kita membutuhkannya adalah sekitar 150 kg. Berarti kita butuh biaya 48.750.000 rupiah. Kemudian untuk umbi mini yaitu isi 30 sampai 100 per kilogramnya, kemarin harganya sekitar 100.000 rupiah. Kita butuhnya adalah sekitar 1 ton. Berarti membutuhkan biaya adalah 100 juta rupiah. Kemudian untuk umbi sedang isinya adalah 6 sampai 30 butir, itu adalah harganya sekitar 85.000 rupiah kemarin per kilogramnya. Kita butuhnya adalah sekitar 3 ton, berarti biayanya adalah sekitar 255 juta. Kemudian untuk umbi jumbo yaitu isi ukuran 2 sampai 5 butir per kilogramnya itu kemarin harganya sekitar 40.000 rupiah. Kita butuhnya adalah sekitar 12 ton untuk tanam sekitar 1 hektar. Berarti kita butuh biaya untuk pembelian bibit sudah 480 juta rupiah. Kemudian untuk polybag, ini harga di daerah kami itu pasaran sekitar harganya 2.500. Kalau kita tanamnya secara intensif seperti di lahan saya itu berarti kita butuh paling enggak sekitar 60.000 bibit. Berarti kita butuh biaya sekitar 150 juta rupiah. Kemudian untuk biji bunga itu tidak direkomendasikan tanam langsung di lahan. Kemudian selanjutnya yaitu olah lahan, ya. Untuk lahan naungan itu karena pasti sebelumnya itu banyak gulmanya, banyak semak-semaknya, maka ini ada biaya untuk buka lahannya. Buka lahan, menghilangkan semak-semak dan rumput dan sebagainya. Ini kurang lebih membutuhkan biaya 4.080.000 rupiah. Kemudian untuk pengumpulan lahan yaitu kurang lebih 6 orang kali 15 hari. Ini HUK-nya, HUK di daerah kami, ya, ini adalah 85.000 rupiah per harinya. Ini untuk pengumpulan lahan dan pembuatan bedengan itu sekitar habis 7.650.000 rupiah. Kemudian setelah dibuat bedengan ditabur pupuk dasarnya merata itu
kurang lebih menghabiskan biaya Rp4.080.000. Kemudian setelah pupuk ditaburkan, kemarin kita semprot dengan agen hayati. Ini agen hayati itu kemarin untuk nyemprot satu lahan itu kurang lebih eh, ini karena sore hari biasanya kita nyemprotnya itu adalah setelah matahari itu agak tenggelam. Ini kita butuh yaitu 6 orang kali satu hari Rp85.000, yaitu Rp510.000. Jumlah total untuk olahan di bawah naungan ini habisnya adalah sekitar Rp16.320.000. Kemudian untuk lahan terbuka ini nanti tergantung kita mau menggunakan mulsa atau tidak. Sebenarnya kalau untuk lahan terbuka ini biayanya lebih murah karena tidak ada biaya untuk buka lahan. Yang pertama langsung penggunakan lahan, ya 6 orang, ya sekitar Rp7.650.000. Kemudian untuk penaburan pupuk dasar yaitu habisnya adalah sekitar Rp4.080.000. Kemudian setelah pupuk ditaburkan kita semprot dengan agen hayati yaitu biayanya sekitar Rp510.000. Ini kalau kita menggunakan mulsa, ya sistem mulsa itu kita butuh yaitu sekitar 10 roll, yaitu kalau mulsa yang bagus sekitar Rp750.000 per rollnya. Kemudian untuk biaya pemasangan mulsa yaitu paling tidak butuh 3 orang 10 hari, ya. Ini biayanya adalah sekitar Rp2.550.000. Kalau biaya olahan tanpa mulsa itu habisnya sekitar Rp12.250.000. Kalau menggunakan mulsa habisnya sekitar Rp22.290.000. Kemudian untuk pupuk dasar, ya pupuk dasar ini pupuk dasar yang kemarin saya gunakan untuk lahan 1 hektar itu adalah 1 truk kambing, ya. Koi kambing itu harganya sekitar Rp1.000.000. Koi sapi ini lebih murah yaitu Rp800.000. Koi ayam daging ini juga agak murah yaitu sekitar Rp1.000.000 per truknya. Kemudian untuk koi ayam petelur ini agak mahal, memang paling mahal di antara koi-koi yang lain yaitu adalah 2 juta Rp2.000.000. Kemudian setelah ini difermentasi, ya keempat pupuk ini dicampur difermentasi, setelah sekitar usianya adalah 30 hari sampai 40 hari kita bongkar, kemudian kita campur dengan arang sekam, jumlahnya sekitar 200 karung, ya. Per karungnya paling harganya paling murah adalah Rp25.000, berarti kita biaya untuk beli arang sekam sekitar Rp5 juta. Kemudian ini terpal, ya penutup koi setelah saat fermentasi ini butuhnya sekitar kurang lebih berarti Rp600.000, karena kita butuhnya sekitar berapa ya 20, ya. Butuhnya sekitar berarti 4, ya butuhnya sekitar 4 ya untuk satu truk ini nanti difermentasi satu paling tidak butuh 1 terpal yaitu sekitar harganya Rp150.000. Kemudian untuk kapur dolomit, ya ini kapur dolomit ini biasanya saya gunakan langsung dicampur di saat fermentasi ini langsung, yaitu kurang lebih butuhnya 40 sak. Harga di daerah kami Rp35.000, berarti habisnya adalah Rp1.400.000. E4 untuk fermentasi 4 truk ini, ya kita butuhnya adalah sekitar 16 liter. Harga di sini adalah sekitar Rp25.000, berarti Rp400.000. Kemudian tetes tebunya adalah 24 liter, harganya Rp15.000, berarti Rp360.000. Biaya olah lahan untuk fermentasi ini untuk aduk-aduk dan untuk fermentasinya ini butuh biaya sekitar Rp1.360.000. Berarti untuk pembuatan pupuk dasar, ya ini kurang lebih habisnya adalah Rp13.920.000. Kemudian setelah pupuk dasar selesai berarti kita maju ke proses penanaman. Untuk penanaman menggunakan bibit katak dan umbi mini, ya ini eh, 1 hari 10 orang itu bisa habis setengah hektar. Berarti kita hanya butuh sekitar 2 hari, ya habis untuk penanaman adalah Rp1.700.000 karena kita tanamnya adalah menggunakan sistem konjo. Kemudian untuk umbi besar ini lebih mahal karena tidak bisa diponjo, harus dilubangi satu persatu. Ini membutuhkan biaya Rp5.100.000. Kemudian untuk penanaman bibit polybag itu
Ini paling mahal ya, paling mahal kenapa? Karena untuk menanam bibit polybag itu harus bawa dari rumah ya, kemudian ada biaya transportasi, kemudian untuk membawa ke lahannya pun tidak bisa, contoh misalnya kalau katakan satu ember bawa satu orang itu enggak. Ini satu orang paling bawanya 10, 10, 10. Nah, ini akan memakan banyak biaya. Untuk biaya tanam dari bibit polybag ini adalah Rp21.250.000. Dari ketiga biaya penanaman ini, tentu petani bisa memilih mana yang paling murah, ya, mana yang paling efisien, mana yang paling eh, nanti hasilnya juga tidak jauh berbeda. Kemudian setelah ditanam itu berarti nanti kita butuh yaitu namanya perawatan musim pertama. Nah, untuk perawatan musim pertama itu yang saya lakukan kalau menggunakan bibit katak ini pemupukan susulannya adalah 3 kali. Pupuk yang saya gunakan adalah NPK, ya, NPK yang seimbang, ya, unsurnya adalah seimbang. Kita biasanya pakainya adalah 16 16 11. Untuk sekali pemupukan kita butuh untuk 1 hektar itu sekitar 8 sak atau 4 kintal. Nah, 4 kintal karena pemupukannya 3 kali, per kintalnya adalah sekitar Rp350.000. Nah, berarti habis untuk pemupukan adalah Rp8.400.000. Kemudian untuk biaya tenaganya mupuk itu adalah sekali mupuk paling tidak butuh orang 12. Nah, 3 kali pemupukan paukannya adalah Rp85.000, berarti Rp3.060.000. Untuk penyangan gulma, ya, penyangan gulma di daerah saya itu kalau biasa saya lakukan untuk satu musim itu adalah 4 kali. Untuk satu musim itu adalah 4 kali. Jadi kalau 4 kali, satu penyangan itu paling tidak butuh 30 orang, habis 1 hari, ini biaya total untuk penyangan sekitar Rp10.200.000. Kemudian kalau menggunakan mulsa ini lebih irit karena apa? Karena penyangan gulmanya itu tidak seheboh dengan tanpa mulsa, karena biasanya yang tumbuh rumput itu adalah yang ada pada lubang tanam ya, ini sedikit. Kemudian yang tumbuh rumput adalah pada aliran airnya. Berarti ini membutuhkan biaya untuk penyangan gulma hanya sekitar Rp3.400.000. Kemudian biaya pengambilan katak ya, pada musim pertama kita menggunakan katak tetap ada hasil kataknya walaupun agak kecil-kecil. Kalau setiap hari ya selama 1 bulan itu ada pekerja satu mengambil katak, ini berarti butuh biaya yaitu Rp2.550.000. Kemudian seluruh biaya kalau tanpa mulsa ini biayanya adalah Rp24.210. Kalau menggunakan mulsa biayanya adalah Rp17.410.000. Nah, kemudian setelah dia dorman mati ya, ini berarti masuk ke perawatan musim kedua. Pada perawatan musim kedua ini kalau tanpa mulsa ya, atau kalau tanpa mulsa ini yang saya lakukan adalah penyemprotan gulma ya. Ini gulma ketika tunas-tunas itu sudah mulai tumbuh saya semprot ya menggunakan herbisida. Ini lebih irit, habisnya hanya sekitar Rp400.000. Nah, setelah disemprot jadi gulmanya mati. Ini kita lakukan pemupukan pada musim kedua yaitu menggunakan pupuk dasar lagi ya, yaitu pupuk kandang seperti pada musim pertama, habisnya adalah sekitar Rp13.920.000. Kemudian untuk penyiangan gulma ya, penyiangan gulma ini karena di musim kedua gulmanya tidak seheboh pada musim pertama, ini penyiangannya hanya 2 kali yaitu tetap 30 orang ya, biayanya separuh dari musim pertama yaitu Rp5.100.000. Kemudian untuk pemupukan pada musim kedua hanya 2 kali. Yang musim pertama pemupukan susulan adalah menggunakan 3 kali, kalau yang musim kedua adalah 2 kali. Habisnya adalah Rp5.600.000. Kemudian untuk biaya pemupukan ya, pemupukan itu 12 orang kali 2 kali 85, habisnya untuk biaya tenaga adalah Rp2.040.000. Untuk biaya pengambilan katak pada musim kedua ini jumlahnya lebih banyak ya. Tapi kalau setiap hari mengambil ini biaya untuk pengambilan katak adalah Rp2.550.000. Kemudian untuk biaya pemanenan ya, untuk setengah hektar itu paling tidak butuh sekitar 30 orang ya, setengah hektar. Berarti untuk 1 hektar butuh 2 hari. Ya, 2 hari 30 orang. Untuk biaya panen membutuhkan biaya sekitar Rp5.100.000.
Ini belum termasuk transport dan sebagainya. Ini habisnya untuk perawatan musim kedua yaitu 34.710.000 rupiah. Kemudian kita kembali lagi perawatan kedua ini, ya kalau ini menggunakan mulsa kan, ya kalau yang ini adalah menggunakan tanpa mulsa, kalau yang ini menggunakan mulsa sama nyemprot gulma. Kemudian karena ada mulsa maka susah untuk memberikan pupuk susulan menggunakan kohil lagi. Maka pada musim kedua yang menggunakan mulsa ini tidak menggunakan pupuk kandang lagi. Berarti biayanya lebih murah ini. Ya, penyaringan gulmanya lebih kurang lebih separuh. Kemudian pupuk NPK-nya ini tetap 3 kali karena tidak menggunakan tadi pupuk kandang. Kemudian biaya pembukannya ini 3.060.000 rupiah. Biaya pengambilan katak sama, untuk biaya pemanenan juga sama. Total biaya untuk menggunakan mulsa adalah 22.060.000 rupiah. Kemudian kita lanjutkan yaitu untuk jumlah total pengeluaran. Jika tanpa mulsa, ya, jika tanpa mulsa benih katak mini ini di lahan naungan itu adalah sewa lahan 2 tahun 5 juta, berarti 10 juta. Kemudian untuk benihnya ini, benihnya itu 150 kg kali 225 48 juta 750. Olah lahannya adalah 16.320. Pupuk dasarnya adalah 13.920. Penanamannya adalah 1.700.000. Perawatan musim pertama 24.210. Kemudian perawatan musim kedua adalah 34.030.000 rupiah. Berarti total global untuk kita tanam menggunakan katak min di lahan naungan, ya, menggunakan katak min ini tadi sampai panen kita butuh biaya sekitar 148.930.000 rupiah. Kemudian kalau menggunakan katak sedang, ya, ini menggunakan katak sedang, sewa lahannya 10 juta, benihnya 75 juta, olah lahannya adalah 16.320, pupuk dasarnya adalah 13.920, penanamannya, ya, ini adalah 1.700.000. Kemudian untuk perawatan musim pertamanya 24.210, perawatan musim keduanya adalah 34.030.000 rupiah. Total global adalah 175.180.000 rupiah. Kemudian kalau menggunakan katak super, ya, kalau menggunakan katak super di lahan terbuka, kalau katak super kita berani di lahan terbuka karena MDPL sejarah kami adalah 360, ya, MDPL sampai 375. Nah, ini sewa lahannya 10 juta kali 2 yaitu 20 juta. Benihnya ini 350 kg berarti 99.750.000 rupiah. Olah lahannya adalah 12.240. Pupuk dasarnya 13.920. Penanamannya adalah 1.700.000. Kemudian perawatan musim pertama 24.210. Perawatan musim kedua adalah 34.030.000 rupiah. Total biaya yang dikeluarkan sampai panen adalah 205.850.000 rupiah. Kemudian untuk estimasi hasil, ya, estimasi hasil bibit-bibit yang lain kita skip, ya, kita skip karena kalau kita bahas semuanya durasinya terlalu panjang, kita skip. Ini langsung kita estimasi hasil. Nanti kalau dengan mau menghitung yang menggunakan bibit umbi, bibit mini, umbi sedang, umbi besar, nanti tinggal dihitung perhitungan dari yang membedakan adalah biaya pembelian bibitnya. Kemudian untuk estimasi hasil ini, kalau menggunakan katak super di lahan terbuka, estimasi tanamannya adalah 40.000 tanaman. Ini kita dapat menghasilkan katak, ya, katak dalam satu musim pertama itu kita estimasi hanya 100 kg saja. 100 kg saja, dan estimasi harganya tidak 300.000 rupiah tetapi hanya 200.000 rupiah. Berarti kita dapat 20 juta. Kemudian untuk panen katak di musim kedua kita tingkatkan 2 kali lipat dari musim pertama, kita hitung adalah 200 kg. Harganya 200.000 rupiah berarti kita dapat 40 juta rupiah.
Kemudian untuk hasil umbi produksi, ya umbi produksi ini kalau menggunakan kata super kita hitung tanamannya tadinya adalah 40.000, kita hitung hanya 30.000 tanaman saja. Anggap saja adalah yang 10.000 resiko mati dan lain sebagainya. Ini kita hitung 30.000 tanaman, estimasi hasil adalah 2 kg, padahal kalau kita menggunakan kata super ini bisa lebih dari 2 kg. Dan harganya pun ini kita hitung adalah harga umbi basah Rp8.000. Padahal untuk harga tertinggi di musim kemarau kemarin ya kurang lebih sekitar 11-12 ribu rupiah. Nah, kita menghasilkan menghasilkan umbi produksi ini adalah 480 juta rupiah. Berarti jumlah total estimasi hasil adalah 540 juta. 540 juta. Nah, kemudian pengeluaran total tadi yaitu habisnya adalah sekitar 205.850 ribu rupiah. Berarti untuk hasil bersihnya 540 dikurangi 205, hasil bersihnya per 2 tahun kalau kita tanam menggunakan kata super di lahan terbuka itu biaya hasil bersihnya sekitar 334.150.000 rupiah. Nah, hasil ini kalau di rata-rata per bulan ya, per bulannya itu berarti kita tanamnya 2 tahun atau anggap saja 2 musim ya. Ini kita bagi 24 berarti rata-rata per bulannya kita seolah-olah mendapat gaji dari pertanian itu adalah 13.992.117 rupiah. Nah, persentase hasil ini ya, hasil ini kalau dihitung dari modalnya adalah 205, hasil per bulannya adalah 13.992, berarti kita mendapatkan keuntungan dari modal ini per bulannya adalah 6,76%. Ya. Kemudian kalau kita tanam kata sedang di lahan naungan, jumlah tanamannya adalah 50.000 tanaman, ya 50.000 tanaman. Itu kita tanam contoh misalnya hasil musim kata musim pertama yang tadi menggunakan kata super satu kintal atau 100 kg, ini hasilnya kita anggap hanya 70 kg saja, harganya masih utuh sama 200. Kemudian musim kedua kita dapat kata 2 kali lipat dari ini, kita anggap adalah 150 kg, harganya tetap 200.000 rupiah, kita dapat 30 juta. Hasil umbi produksi ya, ini dari tanaman 50.000 tanaman ini kita anggap yang 15.000 itu mati, rusak ya. Ini kita anggap adalah hanya 35.000 tanaman. Karena orang bertani itu tentunya ada sekian tanaman pasti hasilnya kurang maksimal, kemudian ada yang kena hama, mati ya. Ini kita hitung hanya 35.000 tanaman dari 50.000 tanaman. Anggap saja dalam 2 musim kita dapat umbi yaitu 1,5 kg rata-rata. Harganya adalah Rp8.000 umbi basahnya. Berarti kita dapat 420 juta. Kemudian untuk hasil total kata pertama, kata kedua, kemudian hasil umbi ini jumlah total hasilnya adalah 464 juta. Kemudian untuk pengeluaran ya, pengeluaran itu adalah tadi 175 juta 180.000 rupiah. Berarti hasil bersih yang diterima adalah panen ya, panen dikurangi biaya total, hasil bersihnya adalah 288.820.000 rupiah. Kemudian kalau di rata-rata ini tanam 24 bulan atau 2 tahun atau 2 musim, kita anggap hasil ini dibagi 24 berarti kita per bulannya itu seolah-olah digaji ketika kita tanam porang adalah 12.034 rupiah ya, 34.000 rupiah 167. Kemudian untuk persentase hasil ya per bulan modalnya adalah 175, hasil per bulannya adalah 12 juta sekian. Berarti kita persentase hasil dari modal yang kita tanam adalah 6,87% dari modal. Kemudian kalau kita tanam katak mini kawan ya, katak mini di lahan naungan ya, katak mini kita anggap tanamannya adalah 60.000. 60.000. Nah, kita dalam menggunakan katak mini kita hanya dapat
30 kg saja lah katak di musim pertama. Ini kita hitung yaitu kali Rp200.000 kita hanya dapat 6 juta dari panen katak musim pertama. Kemudian untuk musim kedua, karena walaupun dia berasal dari katak mini, dia sudah menjadi umbi, maka katak musim kedua ini 5 kali lipat dari musim pertama, yaitu kita dapat 150 kg. Berarti dikali Rp200.000 kita dapat 30 juta. Panen katak total musim pertama kedua adalah 36 juta rupiah. Kemudian untuk panen umbi pada tahun kedua kita anggap dari 60.000 tanaman ini yang hidup adalah 45.000 tanaman. Yang 15.000 tanaman kita anggap adalah mati, rusak, dan lain sebagainya. Bisa saja dari 60.000 tanaman ini yang mati hanya 2.000, 3.000, 5.000 itu bisa. Tapi ini kita polkan, estimasi yang mati adalah 15.000 tanaman. Kali 1 kilogram kali Rp8.000, berarti kita dapat 360 juta untuk panen umbinya. Kemudian hasil totalnya adalah 396 juta. Biaya pengeluaran adalah 148.930.000. Berarti hasil bersihnya untuk panen adalah 247 juta 70.000 rupiah. Kemudian untuk rata-rata hasil per bulannya adalah 10.294.583. Kemudian prosentase hasil hasil ini 10 juta ini kalau dihitung dari jumlah modal yang dikeluarkan kita mendapatkan keuntungan yaitu 6,91%. Nah, kesimpulan akhirnya kawan, ya, pada bagian pengeluaran di atas ini sudah saya lebihkan ya. Untuk pengeluarannya itu sudah saya lebihkan dibandingkan dengan realita yang ada di lapangan. Kemudian untuk bagian hasil atau panenannya itu rasionya saya kecilkan. Dengan maksud adalah apabila modal yang dikeluarkan itu nanti pada realitanya itu lebih kecil, tidak sampai ratusan juta seperti tadi. Kemudian untuk hasil umbinya itu lebih besar dari apa yang saya sampaikan, itu bisa saja hasilnya lebih dari yang saya sampaikan pada pemaparan sebelumnya. Ya, karena apa? Karena yang namanya hitungan tadi itu hanya sebatas hitungan seorang manusia biasa. Saya hanya manusia biasa, hanya dapat mengestimasi, hanya dapat mengkalkulasi. Toh yang namanya hasil itu adalah urusan dari Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya dalam budidaya porang tadi beragam yang nanti akan kita temui di lahan. Kalau kita tanamnya intensif, perawatannya intensif, insya Allah untuk masalah penyakit, hama dan lain sebagainya itu cepat tertanggulangi. Akhirnya untuk masalah tanaman porang yang mati atau rusak itu bisa diminimalisir. Dalam budidaya porang beragam hal yang akan kita temui di lahan, oleh karena itu hitungan di atas bukan hitungan baku, bahwa hitungan tadi ya di atas itu tidak baku, itu hanya estimasi hasil. Hasilnya saya rendahkan, harga ukuran umbi basah ya itu di akhir Durman biasanya kalau menjelang musim kemarau tahun lalu dan tahun lalunya itu kurang lebih kisaran harga 10.000. Tadi saya hitung hanya 8.000 rupiah. Selisihnya adalah 2.000 rupiah. Kalau kita panennya adalah 50 ton saja, itu berarti 2.000 kali 50 ton. Berarti itu sudah 100 juta rupiah sendiri. Nah, ini tadi hitungannya adalah bukan hitungan baku ya. Nanti kita akan menemui antara saya yang di Jawa dengan petani yang ada di luar Jawa, nanti hasilnya bisa lebih di luar Jawa atau bisa lebih di Jawa karena tekstur tanah, kondisi alam dan lain sebagainya itu akan berpengaruh pada hasil tanaman porang kita. Dan yang paling pasti adalah karena kebenaran yang hakiki itu adalah milik Allah semata. Manusia hanya dibekali akal, pikiran untuk dapat menyimpulkan dari pengalaman-pengalaman, dari pembelajaran sebelumnya,
Dan kemudian untuk berapapun ya, berapapun rezeki yang kita terima nantinya ya, itu semoga saja adalah menjadi rezeki yang berkah barokah, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita, bermanfaat untuk orang tua kita, bermanfaat untuk istri-istri kita, bermanfaat untuk anak-anak kita, dan bermanfaat untuk halayak umum ya, agama ya, negara, tetangga, dan lain sebagainya. Itulah pemaparan rencana, anggaran, dan biaya sampai hasil akhirnya untuk budidaya porang seluas 1 hektar. Nah, kalau kita berbicaranya adalah lahan hanya contoh misalnya, ya, contoh misalnya lahannya adalah contoh misalnya 1000 meter persegi, ya, 1000 meter persegi berarti untuk biaya RAB-nya itu kurang lebih dari 1 hektar ini dibagi 10-nya. Berarti kalau habisnya ada yang 175, berarti untuk per 10 untuk per 1000 luasan tanah itu kurang lebih habisnya 17 juta. Itu kalau kita tanamnya menggunakan sistem intensif ya, pemupukannya luar biasa, pengolah lahannya itu juga luar biasa, dibuat segembur mungkin. Cuma kalau di mana lahan saya kemarin itu untuk untuk olah lahannya yang 1 hektar itu borongan ya, borongan menggunakan kultivator itu dari mulai bujul sampai pembuatan bedengan itu habis 4 juta rupiah ya untuk 1 hektar di lahan terbuka. Kalau di lahan yang naungan itu agak mahal karena kultivator kalau di lahan naungan itu kadang terkena akar ya. Untuk pekerjaan hariannya itu seharusnya kalau yang di lahan terbuka contoh misalnya selesai 7 hari, kalau di lahan naungan itu bisa selesai 10 hari, maka biayanya lebih mahal. Nah, ini adalah pemaparan dari kami. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa nanti kirim melalui komentar ya, komentar di tayangan video ini ya. Sekali lagi saya hanya manusia biasa ya, manusia biasa, hanya dapat mengkalkulasi, hanya dapat mengestimasi untuk masalah hasil dan masalah nanti harga ya, harga bibit di tahun 2021 nanti kita belum tahu. Hanya untuk masalah bibit ya, prediksi saya agak lebih mahal dibandingkan dari musim lalu ya. Oleh karena itu yang ingin tanam porang jangan sungkan-sungkan untuk mencari bibit itu adalah di bulan-bulan ya, mulai bulan 6 lah ya, bulan 5 bulan 6 itu sudah mulai mengumpulkan bibit. Nah, nanti untuk masalah karantina dan sebagainya nanti bisa belajar perlahan. Itu dulu kawan ya, terima kasih atas waktu Anda untuk dapat menonton video ini. Mohon untuk bisa memaklumi apa yang saya paparkan di sini. Sekali lagi saya hanya manusia biasa ya. Hitungan ini bukan hitungan baku. Kemudian terima kasih yang sudah like ya, yang sudah subscribe, kemudian yang sudah memberikan komentar-komentar di kolom komentar video-video sebelumnya dan video ini. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa besok di lahan ya, kita rawat tanaman porang kita dengan sebaik-baiknya agar tanaman porang kita nanti mendapatkan hasil yang sesuai kita impikan. Amin, amin, amin ya robbal alamin.